Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Digital Marketing. Untuk video kali ini, kita akan memberikan sedikit pengetahuan tentang tips memilih perusahaan hosting. Buat teman-teman yang masih bingung apa itu hosting, hosting itu tempat untuk pengertiannya ya, secara umum yaitu tempat untuk menyimpan data dari sebuah website. Jadi kalau di komputer tuh atau di laptop tuh seperti hard disknya atau SSD-nya atau memorinya. Kalau di HP tuh lebih sering disebut memori, memori penyimpanan. Nah, di sini juga ketika kita membuat website atau baik untuk toko online, blog, ataupun untuk media segala macam itu pasti ada hostingnya untuk menyimpan data. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih hosting. Ada banyak perusahaan hosting di Indonesia, baik yang terkenal maupun yang belum terkenal. Terkenal atau tidaknya mungkin tergantung si perusahaannya sering atau tidaknya mengiklankan. Tapi setidaknya ada, coba dirangkum ada 7 hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan memutuskan bahwa hostingnya akan disimpan di perusahaan A atau perusahaan B. Nah, setidaknya ada 7. Ada pertimbangan pertama itu harga sewa hosting. Harga sewa hosting di sini sering terjadi perang dagang harga. Kita coba cek di sini untuk persaingannya. Kita coba cek ke Niaga Hoster. Di sini ada paket hosting unlimited, paket personal, paket pelajar, paket cloud hosting. Ini ada harga-harganya. Nah, kita coba ke halaman menu utamanya, ke halaman home. Nah, di sini ada paket-paketnya. Ini kenapa balik lagi? Coba ke home lagi. Nah, di sini ada paket bayi. Di sini tertulis 10.000 per bulan. Di sini ada pelajar 40.000 per bulan dari 61.000. Di sini ada paket personal 26.000 per bulan. Di sini ada paket bisnis 85.000 per bulan. Dan ini nanti bisa dipilih paket-paketnya. Dan di sini ada keterangan pengunjung, ada batasan pengunjung sekitar 15.000 per bulan, di sini 60.000, di sini 135.000, di sini hingga 180.000. Artinya kalau nanti pengunjungnya lebih dari 60.000, kemungkinan Pak websitenya akan kesulitan diakses. Di sini juga ada memorinya, ini ada 500 MB. Di sini unlimited SSD disk space ada, di sini semuanya udah unlimited kecuali yang paket ini. Dan bisa menambahkan 10 add domain. Artinya kita bisa satu hosting bisa menambahkan 10 domain tambahan. Kalau kita misalnya hostingnya satu tapi punya websitenya 10 itu bisa. Kalau di sini nggak bisa. Di sini unlimited, unlimited. Kita coba ke Dewa Web. Ini dari Dewa Web. Coba kita lihat paketnya seperti apa. Oh, di sini belum langsung Dewa Web. Paket hosting. Nah, ini ada 20.000 per bulan. Paket Scott Hunter ada 40.000 per bulan, 90.000.
ada yang sampai 140.000, tapi di sini ada batasannya 8 giga, 4 giga, 2 giga, 1 giga. Kita coba ke rumah web. Di sini 15.000 per bulan, 17.000, 29.000. Di sini 1 giga, di sini unlimited, 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 semuanya serba unlimited. Trafficnya pengunjungnya unlimited, email unlimited, domain unlimited, ini 6 domain, ini unlimited. Ini dari rumah web. Kita coba ke hosting berikutnya, yaitu Jagoan Hosting. Coba kita ke home-nya. Sini ada paket 7.200, murah sekali ini. Paling murah se-Indonesia. 60.000 per bulan, 90.000, 80.000. Domainnya ini, harga-harga domainnya juga ada. Tapi kita belum lihat detailnya seperti apa di sini. Unlimited SSD, gratis backup, gratis SSL, gratis domain.com. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke Domainesia. Kita coba cek di sini Domainesia ada 12.000 per tahun ini. Oh, domainnya ini. Kita coba cari paketannya seperti apa. Hostingnya seperti ini, hanya domain, ini hosting. 14.000 per bulan, 750 megabit, 30.000 per bulan 2 giga, 56.000 per bulan 5 gigabyte. Ini yang baru hostingnya aja. Ini ada paket-paketnya lagi. Di sini juga ada hostinger, 13.000 per bulan, satu website. Ini 27.900 per bulan, 100 website, 100 gigabyte. Ini 200 gigabyte, 100 website, 49.000. Jadi itulah teman-teman, kalau dilihat dari harganya semuanya bersaing dan menggiurkan. Cuman kita perlu ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan ketika memilih hosting itu selain harga sewa, yaitu memori penyimpanan. Memori penyimpanan terlihat seperti tadi, ada yang dari di bawah 1 giga, di atas 1 giga, 2 giga, 5 giga, sampai unlimited ada. Dan perlu juga diperhatikan juga keamanan datanya. Yang dimaksud keamanan datanya itu yaitu seperti kalau websitenya tiba-tiba hilang datanya, atau ada kerusakan di servernya, perangkat kerasnya. Apakah nanti ketika ada kerusakan seperti itu, data-datanya bisa di-restore atau diambil ulang untuk dikembalikan lagi ke settingan awal atau tidak. Itu biasanya ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Terus ada lagi user interface hosting. Jadi teman-teman ketika sudah pesan, biasanya nanti ada ke member area. Dari member area itu nanti diarahkan ke cPanel. Nah, itu teman-teman ada beda-beda. Masing-masing perusahaan hosting itu berbeda-beda dari segi tampilannya. Dan ini saya coba contohkan yang dari Niaga Hoster seperti ini tampilannya. Dan di sini, nah ini tampilan untuk cPanel-nya seperti ini. Bisa all feature nanti dia langsung ke cPanel ininya. Nah, seperti ini. Jadi untuk settingan cPanel-nya nanti bisa lebih mudah. Kalau mau install WordPress juga mudah, tinggal klik aja nanti langsung masuk ke websitenya. Nah, selain itu juga yang
kemudahan transaksi. Nah, setelah kita memesan, apakah si hosting dan domain itu langsung aktif atau tidak? Biasanya kalau perusahaan yang bagus, dia ketika transaksi selesai, uang ditransfer tuh beberapa detik kemudian atau hitungan menit dia domain dan domain dan hosting itu akan langsung aktif. Jadi kita bisa langsung action untuk melakukan instalasi tema website atau themes. Dan ini yang keenam adalah layanan konsumen. Layanan konsumen itu berkaitan dengan ketika nanti ada permasalahan, ketika instalasi atau ketika update website, kok tiba-tiba website tidak bisa diakses. Nah, biasanya nanti di sini akan ada customer service dan nanti kita bisa langsung diarahkan ke bagian teknis. Nah, perusahaan yang bagus biasanya cepat dari pelayanannya. Nah, itu juga harus jadi perhatian teman-teman ketika terdapat kesulitan-kesulitan, bisa langsung cepat ditangani. Dan yang ini, yang tadi sudah disinggung member area, ya. Jadi ketika kita sudah membeli hosting, itu kita dapat member area. Jadi member area itu seperti ini. Jadi teman-teman dapat member area yang untuk mengecek tanggal berapa website ini domain atau hostingnya habis, jadi bisa terlihat dan teman-teman jadi bisa mengontrol kalau terutama untuk yang domainnya banyak, Pak. Nah, itulah teman-teman beberapa pertimbangan ketika mencari hosting, perusahaan hosting. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.